dari pengiriman sapi dari sini ke Kalimantan. Dan bermodalkan tangga kayu itu, sapi naik satu persatu ke perahu kecil. Kami tim Indonesiaku kali ini berada di Pasar 10 Kabupaten Bangkalan. Selain berfungsi sebagai pasar pada umumnya, Pasar 10 juga terkenal sebagai pasar ternak. Di bagian dalam terdapat lapak khusus bagi warga untuk melakukan transaksi jual beli sapi. Pasar ternak di Madura biasanya bergilir. Hari ini giliran Pasar 10 yang menjadi tempat jual beli sapi. Sejak pukul 6 pagi, keramaian sudah terasa. Puluhan sapi dipamerkan siap untuk ditawar pembeli. Sapi Madura jenis khas dari pulau inilah yang menjadi primadona pengusaha sapi. Selamat datang di Indonesiaku. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk memotret lebih dalam bagaimana perdagangan sapi di Madura yang memang menjadi salah satu penghasil daging sapi terbesar di Indonesia. Nah, ini ada yang unik dari pasar ini. Jadi kalau sapinya dijualnya harus dipecut ini. Kenapa tuh harus dipecut, Bah? Iya, biar supaya kelihatan besar gemuk. Oh iya, kelihatan besar itu kan sapi bergerak. Coba gimana Pak Haji? Banyak tak? Pecut. Pecut lagi. Itu ya. Itu ya. Kita sampai dari yang paham. Pecutan menjadi tradisi warga yang menandakan sapi sedang ditawar. Pembeli yang menawar harus melihat bentuk badan sapi. Pecutan inilah yang membuat sapi terhentak dan menunjukkan ototnya. Mereka yang sudah biasa akan langsung mengerti berapa bobot sapi yang ingin dibelinya. Sapi yang terbilang ideal adalah sapi dengan bobot tubuh sekitar 300 kg. Bagi orang awam, pasar ini memang terlihat ramai. Namun bagi para juragan dan pengusaha sapi, pasar kali ini terbilang sepi. Belakangan ini, penjualan sapi Madura tidak selancar dulu. Gara-gara pemerintah itu impor sapi dari dari luar negeri, dari Australia. Tiap bulan yang masuk ke Lampung aja itu 6.000 ekor digemukkan di Lampung. Jadi kalau di daerah barat Indonesia Sumatera itu nggak ngambil sapi Madura, soalnya itu lebih murah sana, lebih murah. Soalnya sampai ke Lampung itu kurs dagingnya cuma 80.000. Maraknya sapi impor membuat para pengusaha kelimpungan. Pasalnya, harga sapi impor jauh lebih murah dari sapi lokal. Selisih harga bisa mencapai hampir Rp50.000 per kilogramnya. Bagi para pengusaha, sepinya penjualan seakan tidak sebanding dengan kualitas sapi dari Madura. Padahal, jika dibandingkan dengan sapi impor, kualitas daging sapi Madura lebih baik. Persentase karkas yang terkandung juga tinggi. Walau tergolong jenis yang lebih kecil dibanding dengan sapi lain, namun dagingnya lebih padat, jarang lemak, dan dipercaya memiliki rasa yang paling enak. Di pasar ternak 10 ini berlaku sistem jual beli lelang yang telah lama menjadi acuan warga. Penjual menentukan harga dan pembeli bebas menawar. Pembeli sapi menawar harga dengan cara berbisik dengan penjual.
Lalu, penjual akan menampung tawaran pembeli dan menunggu hingga tawaran tertinggi masuk. Rata-rata pembeli menawar 4 hingga 5 sapi. Harga sapi Madura berkisar dari 12 sampai 35 juta rupiah per ekor. Makin besar dan sehat, makin mahal harganya. Namun harga di pasaran saat ini sedang mengalami kenaikan hingga 3 juta rupiah. Pengusaha sapi semakin menjerit. Di saat permintaan banyak, harga sapi justru mahal. Belum lagi harus bersaing dengan sapi impor yang harganya jauh lebih murah. Setelah menentukan tawaran, pembeli akan menunggu hingga harga tawarannya menang atau paling tinggi dari yang lain. Proses ini bisa memakan waktu hingga siang hari karena mereka tidak selalu mendapatkan sapi yang ditawarnya. Jika pembeli memenangkan lelang, mereka akan segera membayar sapi di tempat dengan uang tunai. Pemandangan inilah yang senantiasa menemani transaksi jual beli sapi di pasar ternak. Warga Madura masih melakukan pembayaran secara tradisional. Mereka percaya bahwa membayar dengan uang tunai akan membawa keberkahan bagi barang beliannya. Hari ini merupakan hari keberuntungan bagi Haji Sukron. Setelah menunggu sejak pagi hari, akhirnya harga yang diajukannya memenangkan pelelangan. 5 sapi siap diantar ke kandang barunya. Pembayaran pun dilakukan di tempat. Transaksi ini cukup sakral bagi pembeli dan penjual. Jadi ini merupakan tradisi warga. Jadi kalau sudah deal, uang membeli sapinya disentuhkan ke tanah. Jadi tanah itu sebagai saksi dari transaksi jual beli sapi itu. Setelah pembayaran selesai, sapi pun diangkut. Disinilah perjalanan pertama bagi sapi dimulai. Beruntung jika rumah pembeli dekat dari pasar. Namun jika jarak jauh, sapi harus berdesak-desakan di atas mobil dan melawan panas matahari. Biasanya, pada tahap ini sapi bisa mengalami stres. Setiap pembeli atau juragan sapi mempunyai kandang khusus untuk merawat sapi yang sudah dibelinya. Kandang ini merupakan fasilitas khusus yang harus dimiliki seorang juragan. Biasanya, sapi akan dirawat di sini paling lama 1 minggu. Kemudian, sapi akan dibawa untuk langsung dipotong atau didistribusikan keluar Madura. Banyak pengusaha sapi menjerit. Usaha yang menjadi tumpuan hidup mereka kini sedang mengalami masa krisis. Harga mahal di pasaran menjadi keluhan para juragan sapi. Lagi-lagi sapi impor menjadi ganjalan kesejahteraan para pelaku usaha sapi. Padahal semangat para peternak masih sangat terasa. Meskipun sekarang untungnya tidak seberapa, dengan sepenuh hati mereka tetap merawat sapi peliharaannya. Dalam masa jaya, peternak bisa mendapat untung hingga lebih dari 10 juta rupiah dalam setahun. Namun sekarang, mereka hanya bisa meraih untung sekitar 2 juta rupiah. Alur perdagangan sapi ternyata sangat panjang. Para juragan yang sudah membeli sapi di pasar harus mengirimnya keluar kota. Namun ternyata sebelum dikirim, sapi harus dikarantina terlebih dahulu di Badan Karantina Pertanian. Karantina harus dilakukan untuk mencegah keluar dan tersebarnya hama serta penyakit hewan. Penyakit yang sering ditemukan pada sapi adalah brusellosis atau penyakit keguguran pada sapi dan antraks. Kedua penyakit mematikan ini bersifat zoonosis.
Bisa menular dari hewan ke manusia, namun tidak menular dari manusia ke manusia. Kalau sapi impor itu kan yang jelas mungkin kita tidak tahu cara pemeliharaannya ya Mbak ya. Terus tapi kalau dari segi karantina, sapi yang masuk ke Indonesia itu juga dicek sama karantina di pelabuhan impor. Dan mungkin kalau dari segi penyakitnya yang lain itu yang lebih berbahaya. Tidak jelasnya pemeliharaan sapi impor sangat beresiko bagi konsumen. Beruntung, sapi lokal Madura mendapat pengecekan satu persatu dan akan berlangsung selama 24 jam. Berburu dengan waktu. Inilah perjuangan seorang juragan sapi Madura. Beratus-ratus sapi menunggu untuk diangkut. Terkadang, rasa cemas menyelimuti para pemilik sapi ini. Terlantar di dermaga berarti akan ada resiko sapi kelelahan. Tak jarang, kematian dialami oleh sapi yang kelelahan dan stres. Dan ternyata, selama ini belum ada dermaga yang memadai untuk proses pengangkutan sapi. Dermaga yang digunakan warga Kabupaten Bangkalan masih dermaga tradisional. Ya, negeri sapi ini ternyata tak punya dermaga khusus ternak. Pemirsa, terlihat di sini bagaimana susahnya tidak ada dermaga. Untuk mengangkut bahan bakar saja, warga harus mendorong drumnya sampai ke tengah laut. Butuh belasan orang untuk mendorong 20 drum BBM. Mereka tidak membantu secara cuma-cuma. Untuk sebagian warga, ini merupakan kesempatan mendapatkan uang. Ibu setiap ada ngangkut sapi, bantuin angkut bahan bakar itu? Iya, kalau misalnya punya solar gitu yang angkutin sapi, kalau enggak ya enggak. Dibayar berapa Bu setiap angkut itu? Kalau itu per satu itunya 15.000. Beginilah suasana setiap ada pengiriman hewan ternak keluar Madura. Dari pantai Telaga Biru ini, sapi akan dikirim ke daerah Kalimantan. Pengiriman dilakukan secara rutin setiap minggu. Namun, berdasarkan keterangan pihak karantina, pengeluaran sapi di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan setiap tahunnya. Yang biasanya bisa 3 kali dalam seminggu, beberapa bulan terakhir hanya bisa mengirim 1 kali seminggu. Setelah persiapan pendukung seperti BBM dan rumput selesai diangkut ke kapal, kali ini giliran persiapan utama, yaitu mengangkut sapi. Tidak adanya dermaga membuat proses pengangkutan terhambat. Sapi pun dipaksa turun langsung terjun ke laut. Ya, ini adalah proses awal dari pengiriman sapi dari sini ke Kalimantan. Dan bermodalkan tangga kayu itu, sapi naik satu persatu ke perahu kecil. Nantinya kalau udah kekumpul sampai 18 sapi, baru diangkut ke kapal yang besar di tengah laut sana. Tarik dia bukan kerja. Cara menaikkan sapi secara tradisional seperti ini kerap kali membuat sapi terluka karena tergores karang laut dan tergores kayu geladak kapal. Banyak jatuh, patah, ada lumpuh ini ya. Lumpuh, jadi kalau udah patah kakinya nggak bisa dikirim lagi dong? Kalau patah Kapal langsung turunkan, dipotong. Sampai ke tujuan ke Bangkuma itu. Oh, masih tetap dikirim walaupun kakinya sakit? Iya. Oh, karena sampai sana langsung dipotong? Kalau dijual di sini kan rugi banyak kan. Proses pengangkutan sapi ke perahu membutuhkan banyak orang. Pasalnya, banyak sapi yang sulit untuk naik ke perahu.
tidak jarang mereka harus benar-benar dipaksa. Setelah perahu berukuran 2 kali 5 meter ini penuh, kami pun berangkat menuju kapal besar. Jarak menuju kapal cukup jauh. Tapi mau bagaimana lagi? Kapal tidak bisa bersandar di dekat pantai karena airnya terlalu dangkal. Di sini ujian kedua dimulai. Setelah memaksa sapi naik ke perahu kecil, awak kapal harus membuat sapi menyeberang ke kapal besar. Tahap ini termasuk berbahaya bagi sapi maupun awak kapal sendiri. Tidak jarang banyak awak kapal yang sering terluka karena terinjak sapi. Memang tidak mudah membuat sapi loncat ke jembatan kayu ini. Sapi yang ketakutan bisa saja jatuh. Penasaran dengan isi kapal, saya pun ikut masuk. Suasana di dalam kapal tidak kalah ramai. Awak kapal di dalam harus turut membantu menarik sapi sampai ke dalam kapal. Proses ini akan berlangsung hingga kapal dipenuhi sapi. Tidak heran, pengangkutan sapi berlangsung dari subuh hingga tengah hari. Kalau saya mohon maaf tidak kepada ibu sama Tidak adanya dermaga memang membuat proses pengiriman menjadi lama dan tentunya keadaan ini menyusahkan semua pihak. Suka ada yang ngamuk sapinya, Pak. Kapal tidak bisa bersandar di bibir pantai Telaga Biru dan mengharuskan pemilik kapal mencari tempat lain untuk berlabuh. Fandi misalnya, biasanya harus menyandarkan kapal di Kabupaten Sumeneb atau Gamal. Jika hari pengiriman sudah pasti, barulah kapal diambil untuk ke Telaga Biru. Pastinya kita habis bahan bakar, terus kita juga biaya-biaya aparat pemerintah, karena setiap keluar, setiap masuk kita pasti ngasih uang operasional, uang jaga. Namun begitu, Fandi menyatakan tidak setuju dengan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi. Karena menurutnya, tol laut hanya akan dibangun di kota besar, dan itu akan menyulitkan pemilik kapal yang ada di daerah pedalaman. Kapal kayu pengangkut seperti ini memang sangat rentan dengan ombak besar dan benturan karang. Sudah tidak terhitung berapa kecelakaan yang dialami pengusaha sapi. Baru bulan kemarin satu kapal pengangkut sapi karam dan menenggelamkan hewan ternak yang dibawa. Beruntung seluruh awak kapal bisa diselamatkan. Kapal kayu pengangkut sapi ini bisa memuat hingga 400 sapi dan 300 kambing. Namun, kali ini hanya 283 sapi dan 320 kambing yang akan dikirim ke Kalimantan. Tim Indonesiaku bermaksud mengikuti perjalanan kapal pengangkut hewan ternak ini. Namun kami tidak diberi izin ikut berlayar dengan alasan keselamatan. Iya. Kalau saya mohon maaf tidak kepada ibu sama Barusan saya mencoba untuk menelpon Ketua PT Pelayaran Madura, minta izin untuk naik kapal ini, tapi beliau tidak mengizinkan. Perjalanan tim Indonesiaku pun harus terhenti sampai di sini. Kami tak bisa memaksa mereka. Sayang memang,
bahwa akhirnya kami tidak bisa mendokumentasikan bagaimana para pengantar sapi dan ratusan sapi bertahan di tengah laut dengan kapal kayu sederhana ini.